Tanah air Indonesia adalah tanah yang subur dengan kekayaan yang sangat melimpah yang patut kita syukuri sebagai bangsa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris yang sangat mengincar tanah air Indonesia. Sebelum kita membahas tentang penjajahan Belanda dan Inggris, mari kita bersama-sama mendengar lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, Indonesia yang kaya. Pagi hari ini sangat semangat untuk memberikan pembelajaran pada hari ini. Ayo, sekarang kita ambil buku tema 7-mu, buka halaman berapa, Miss? Halaman 30 dan 31. Nah, kita akan membahas tentang penjajahan atau hal-hal yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris dan tokoh-tokoh yang berjuang untuk melawan penjajah-penjajah itu. Miss, bagaimana? Ayo, kamu lihat dan kamu baca di tema 7-mu. Perhatikan bagaimana bentuknya. Penjajahan ada sistem tanam paksa, ada VOC. Itu apa sih, Miss? Nah, Miss akan jelaskan juga setelah kamu baca dari video ini. Dengar dan simak penjelasan video yang Miss bagikan tentang penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris itu. Ya? Ya. Masa pemerintahan kolonial Inggris dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles yang mulai bertugas pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan ada hal baru yang dia lakukan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan penelitian di Indonesia. Bahkan juga merintis pembangunan kebun raya Bogor. Juga dia pernah menulis sebuah buku yang berjudul History of Java. Bersama Arnoldi menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia sehingga dinamakan bunga Rafflesia Arnoldi. Kamu pernah mendengar nama bunga itu kan? Nah, itu adalah penemuan dari Thomas Stamford Raffles. Kebijakan yang lain adalah di bidang pemerintahan dan pengadilan serta sosial. Salah satunya adalah wilayah Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresiden termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Juga bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah sehingga kekuasaan bupati yang sebelumnya berdasarkan keturunan menjadi berkurang. Yang ketiga, setiap keresiden mempunyai badan pengadilan. Yang terakhir, keempat, melarang perdagangan budak. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi yaitu 1. Menghapus sistem tanam paksa atau penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Yang kedua, petani bebas menentukan jenis tanaman yang mereka tanam asalkan laku di pasar dunia. Yang ketiga, semua tanah dianggap milik negara, maka setiap petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Itu kebijakan di bidang ekonomi. Berikutnya Raffles juga menerapkan sistem pajak tanah gagal karena faktor-faktor berikut. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Nah, kita berpindah kepada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ada banyak pemimpin-pemimpin kolonial Belanda yang memimpin di Nusantara atau Indonesia. Yang pertama itu adalah Cornelius de Houtman, pemimpin pendaratan Belanda yang pertama kali di Banten, Indonesia pada tahun 1596.
Kemudian yang kedua ada Peter Both. Ini adalah gubernur jenderal VOC yang pertama tahun 1610 sampai 1614. Yang ketiga ada Jan Pieterszoon Coen. Gubernur jenderal VOC selama 2 periode ini dari 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629 melakukan banyak perubahan atau kebijakan-kebijakan. 1. Kota Jayakarta diubah namanya menjadi Batavia. Lalu VOC dipindahkan ke Batavia. Lalu yang ketiga menerapkan kebijakan politik ekstriparsi dan pelayaran hongi. VOC. Apa sih itu VOC? VOC merupakan kongsi dagang yang dibentuk oleh Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 dengan tujuan menghindari persaingan antar pedagang Belanda dalam hal persaingan rempah-rempah. Lalu memperkuat pedagang Belanda menghadapi persaingan dengan pedagang Eropa lain seperti Spanyol, Portugis, dan Inggris, serta menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia dan melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah, dan Belanda menentukan harga-harga yang sangat tinggi untuk perdagangan rempah-rempah. Itulah adalah VOC. Apa hak-hak monopoli VOC? 1. Mencetak uang dan memungut pajak. 3. Membuat perjanjian dan menyatakan perang. Membuat senjata, mengangkat dan memberhentikan pegawai, dan membuat pengadilan sendiri. Sebenarnya VOC ini sangat memonopoli perdagangan dan sangat menguntungkan pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya VOC bangkrut pada tanggal 31 Desember 1799. Apa faktornya yang membuat bangkrut? Yang pertama adalah dari dalam, faktor dari internal, yaitu pegawai yang korupsi dan sulit melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC. Faktor eksternal dari luar yaitu meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte, sehingga VOC tidak lagi bisa dikuasai oleh Belanda karena Belanda sudah jatuh ke tangan Prancis. Lalu yang kedua, adanya perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang menyedot banyak biaya dan tenaga karena rakyat merasa sangat menderita karena monopoli VOC yang diterapkan oleh Belanda tersebut. Berikutnya kita akan membahas pemimpin berikutnya adalah Herman William Daendels. Herman William Daendels adalah pelopor sistem kerja paksa atau biasa disebut dengan kerja rodi. Apa yang dimaksud dengan kerja rodi? Yaitu memaksa rakyat untuk bekerja tanpa diberi upah demi kepentingan pemerintah kolonial. Nah, banyak kebijakan Daendels yang sangat membuat rakyat menderita. 1. Kebijakan Daendels tersebut meningkatkan jumlah tentara yang diambil dari rakyat Indonesia dari berbagai suku. Lalu juga banyak mendirikan pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya. Lalu juga membangun pangkalan armada dari Anyer dan Ujung Kulon. Lalu membangun benteng-benteng pertahanan. Lalu membangun jalan raya dari Anyer, Banten sampai Panarukan, Jawa Timur sepanjang 1.100 km. Wow, luas ya, dan pastinya di situ banyak rakyat yang menderita. Yang berikutnya memaksa rakyat menjual hasil bumi kepada pemerintah Belanda dengan harga murah. Nah, Gubernur Jenderal Belanda ini ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah-daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Belanda. Maka Daendels sangat mempertahankan wilayah Pulau Jawa dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan dan menderita bagi rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah Jan William Janssens. Dia adalah gubernur jenderal yang menggantikan Daendels yang dipanggil pulang oleh pemerintah Belanda. Maka pengganti Daendels itu adalah Jan William Janssens. Janssens berkuasa tidak lebih dari setahun karena kekuasaan Inggris di Indonesia semakin besar. Janssens menandatangani perjanjian Tuntang pada tahun 1811 yang menandai menyerahkan Belanda kepada Inggris. Berikutnya ada juga Van den Bosch. Van den Bosch ini juga merupakan gubernur yang
berkuasa di Indonesia pada masa pemerintahan Belanda. Kebijakan yang terkenal adalah sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Apa artinya tanam paksa atau Kulturstelsel? Yaitu rakyat dipaksa menanam tanaman yang laku di pasaran dunia seperti teh, kopi, tebu, dan tembakau. Nah, tanaman-tanaman paksa tadi sebenarnya tujuannya dilakukan untuk mengisi kas negara yang sudah kosong akibat perang. Maka rakyat disuruh dan dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman wajib tadi, sehingga hasilnya tersebut tadi bisa menjadi penambah kas negara, kas Belanda yang sudah kosong tadi. Ya, ini dia tanaman-tanaman wajib yang di masa rakyat ditanam ya. Akibat tanam paksa bagi rakyat Indonesia. 1. Banyak tanah terbengkalai yang menyebabkan gagal panen. 2. Rakyat semakin menderita. 3. Wabah penyakit merajalela. 4. Bahaya kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain. 5. Terjadi kelaparan hebat hingga kematian di Grobogan yang menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. Bagi pemerintah kolonial Belanda, 1. Pastinya dapat mengisi kembali kas negara Belanda sehingga perekonomian dan perdagangan Belanda meningkat. Yang kedua, Van den Bosch dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839. Ya, menderita ya yang dijajah itu ya. Jadi kita tidak mau lagi dijajah oleh siapapun bangsa asing. Nah, ada tokoh yang bernama Edward Douwes Dekker atau biasa disebut dengan Multatuli yang mengarang buku Max Havelaar, seorang tokoh Belanda sebenarnya dia ya, tapi dia menaruh simpati kepada rakyat Indonesia dan dia mengarang buku berisi tentang ajuan tuntutan kepada pemerintah Belanda untuk balas budi kepada rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia sudah banyak sebenarnya membantu Belanda. Nah, apa politik yang dilakukan? Yaitu politik etis atau politik balas budi. Ada 3 politik etis tersebut. Yang pertama tentang edukasi. Belanda memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia. Yang kedua irigasi, Belanda membangun dan memperbaiki saluran pengairan untuk pertanian. Yang ketiga transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Itu harapan yang disampaikan oleh Multatuli agar Belanda boleh memberikan balas budi kepada rakyat Indonesia yang sudah banyak membantu Belanda. Baik, kita masuk ke kesimpulan pelajaran kita pada pagi ini ya. Yang pertama, pada masa kolonial Belanda, pedagang Belanda membentuk kongsi dagang bernama VOC dan mempelopori sistem kerja paksa atau Rodi. Yang kedua, pada masa pemerintahan Inggris, dihapusnya sistem tanam paksa diganti dengan sistem sewa tanah. Kita masuk ke tugas portofolio. Berikut ini adalah tugas portofolio. Dengar petunjuk proses pengerjaan tugas portofolio ini. Sekali lagi, kamu kerjakan dan gambar sendiri. Jangan ada yang ngeprint lalu menempelnya di kertas HPS. Tidak ya, harus kamu roll dan kamu gambar sendiri. Ikuti dengan baik dan benar setiap petunjuk yang Miss kerjakan. Berikut tahap-tahapnya. Baik, bahan-bahan yang diperlukan yaitu adalah kertas HPS. Ini ada kertas HPS Miss ya. Terserah dia ukuran kertas HPS-nya. Lalu juga ada kertas jeruk. Ini ada kertas jeruk. Nah, jadi ada 2 kertas, ada kertas HPS sama kertas jeruk. Lalu ada krayon, ada pulpen, ada pensil, ada lem, ada roll untuk menggambar tugas kita, tugas portofolio IPS. Anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah kamu menggambar dan membentuk pola-pola seperti ini. Nah, setelah kamu buat garis pinggirnya tadi, ini garis-garis pinggirnya di kertas HPS tadi. Modelnya model landscape ya, buat kamu buat model landscape. Lalu buat judulnya. Judulnya adalah Bendera Bangsa Barat yang datang ke Nusantara. Nusantara itu maksudnya apa, Miss? Indonesia. Ya, Indonesia untuk penyebutan sekarang. Benderanya siapa yang pernah datang ke Nusantara? Ada Portugis. Ini Miss ambil pola seperti ini. Lalu juga berikutnya Spanyol. Ini juga Miss buat sendiri ya. Miss lihat benderanya dari Google, kamu bisa lihat bagaimana bentuk
dari bendera Spanyol, lalu bendera Inggris, lalu bendera Belanda. Nah, setelah kamu buat seperti itu dengan menggunakan pensil, jadi menggunakan pensil ya, kalau ada yang salah bisa kamu hapus. Nah, ini tahap yang kedua. Nah, tahap yang ketiga Miss akan mewarnainya sesuai dengan bendera-bendera dari negara tersebut, warna-warna apa aja ya. Kamu buat ya seperti ini ya. Jangan kamu print dari internet lalu kamu tempel, jangan. Harus kamu lukis sendiri. Kamu buat garis-garisnya. Ini garisnya yang ini berapa senti, Miss? Garisnya ini Miss buat adalah 10 cm. 10 cm. Yang ini berapa, Miss? 5 cm. Ini juga 10 cm. Ini juga 5 cm. 10 cm, 5 cm. Begitu juga dengan berikutnya. 10, 5 cm. Oke, ini tahap yang kedua. Baik, ini dia tahap yang terakhir, tahap yang ketiga. Nah, Miss sudah warnai dengan warna-warna yang sesuai dengan bendera dari negara tersebut seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, ini dia tugasnya. Selesai, sudah Miss warnai ya. Jangan lupa judulnya ya. Bendera bangsa barat yang datang ke Nusantara. Setelah itu Miss tempel dengan kertas jeruk supaya dia jadi kuat ya. Ini Miss tempel dengan kertas jeruk, Miss lipat seperti ini. Lalu Miss lem ya. Lalu kamu buat nama kelas serta sekolahmu ya. Jadi seperti ini kertas jeruknya tadi Miss satukan, Miss rekatkan, Miss lem. Jadi dia jadi kuat kertasnya ya. Jadi ini dia tugasnya. Ini dia tugas-tugas IPS portofoliomu. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Jangan lupa dikumpul di hari Sabtu. Oke, selamat mengerjakan. Nah, setelah selesai Miss menjelaskan tentang kedatangan bangsa Eropa yaitu Belanda dan Inggris, sekarang kita masuk ke kegiatan latihan. Setelah kamu mencatat latihan catatan yang Miss berikan dari modul di buku catatan IPS-mu, sekarang ambil PBT 5G ya. PBT 5G ada beberapa di modul yang sudah Miss jawab dari PBT. Nah, sekarang giliranmu adalah latihan. Ada latihannya, ikuti modul halaman berapa yang Miss minta, kamu kerjakan, dan setelah kamu kerjakan jangan lupa fotokan, kirim ke WA Miss ya. Ini PBT 2G nggak perlu dikumpul, hanya kirim ke WA Miss dan sebutkan nama serta kelasmu. Itu latihannya. Latihan yang kedua adalah portofolio IPS kita, yaitu menggambar bendera-bendera negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Bagaimana proses pengerjaannya, Miss? Miss sudah jelaskan tadi kan bagaimana hal-hal teknisnya untuk mengerjakan tugas portofolio. Ikuti dan kerjakan dengan rapi. Tugas portofolio dikumpul di hari Sabtu. Oke, itu dia pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus